Mas Toto, lanjut. Ayat 29. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang yang zalim. Baik, sebenarnya perkataan itu merupakan warning atau peringatan. Engkau kalau melakukan niatmu, engkau akan menjadi penghuni neraka. Tapi karena sudah diodok-odok nama iblis, digoda oleh iblis, akhirnya peringatan keras itu tidak membuat naudzubillah min. Lanjut, Mas Toto. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah ia termasuk orang yang menyesal. Tidak ada penyesalan itu di depan, penyesalan pasti di belakang. Itu digendong Mas Toto. Setelah dibunuh nangis itu Qabil, digendong berhari-hari itu, ya Allah. Yang saudara Mas Toto, ya kan? Ini memang benar-benar orang kalau lagi kalah bahaya itu. Kenapa? Setan udah masuk. Waduh, manusia itu kan normal sebenarnya. Kan normal itu kan kalau digoda oleh mudah. Aduh, naudzubillah, jangan sampai dibunuh. Astagfirullah, benar. Anak membunuh orang tua, aduh, apalagi kadang-kadang sesama saudara, ya Allah. Nah, betul. Nah kan ini kasusnya apa yang seperti disampaikan oleh Pak Ari, kasusnya gara-gara nggak diberi motor membunuh. Ini kalau korbannya tidak diterima, ya harusnya nanya kan gimana caranya ya sebenarnya kan simpel, tapi kan udah kado. Emosi, aduh kalau yang hari. Padahal yang namanya diterimanya kurban, diterimanya amal itu kan sekaligus Mas Toto, betul? Mas Toto dapat nilai katakanlah sempurna itu langsung sekaligus atau berproses ketika sekolah Mas Toto. Belajar dulu berulang. Iya dapat 6 lah, kadang-kadang dapat 4, baru naik dapat 5. Saya pernah sekolah, ya apa namanya dulu ketika kelas 6 SD dapat IPA nilai 9 itu proses Pak Aris. Ya ujung-ujungnya apa? Gak belajar. Karena mungkin ya kenapa aku gak dapat ilmu pelajaran, ilmu pengetahuan alam dapat 9? Gara-gara gak belajar. Saya senangnya dulu IPS, ilmu pengetahuan sosial. Saya senangnya itu apa itu Pak presiden-presiden yang ada di seluruh dunia itu saya senang. Tapi kalau untuk pengetahuan alam kurang minat, bukan berarti gak pintar. Kalau orang sudah gak minat gimana Mas? Males ya kan? Padahal kalau dipaksa untuk belajar ya bisa ketika nilainya dapat 9, enak juga, senang juga ya. Nah, belum udah nggak mau belajar, udah memang pekat-pekatan Mas Toto. Ada kecenderungan, nggak bisa tadi juga saya kecenderungan. Baik, kembali ke surah Ali Imran ayat yang ke 183 sekalian Mas Toto dilanjutin yang separuh tadi dibaca oleh Pak Mandra. Kul, katakan, qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rusulun, beberapa orang rasul, min qabli, dari sebelumku, bil bayyinat, dengan bukti-bukti yang nyata, mukjizat, wabil ladzi, dan dengan yang kultum, kalian katakan tentang kurban, falima, maka mengapa, qatal tumuhum, kalian membunuh mereka, in kuntum, jika kalian adalah shodikin, orang-orang yang benar, yang jujur. Jadi intinya mukjizat yang kasat mata itu kan sudah disampaikan oleh para rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi orang Yahudi itu pokoknya kalau dapat perintah ngeles dengan berbagai cara. Pokoknya aku akan melakukan kalau ada tuntutannya seperti ini. Loh, tuntutan seperti itu kan udah ada sebelum aku. Ya kan ada dalam kitab Taurat dan segala macam. Pokoknya orang Yahudi kalau diperintah nyari celah untuk ngeles, itu aja intinya. Nah itu sikap-sikap buruk orang Yahudi. Mudah-mudahan bermanfaat sampai ayat yang ke-183. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.